Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Tahan, kalau mau tempur aja udah, gue udah nggak peduli. Buat apa belain negara yang isinya pejabat rakus, belain pejabat-pejabat yang montingin dirinya dewek pada. Toh yang merdeka juga cuman pejabatnya doang di sini mah. Rakyat mah orang ada yang merdeka satu juga. Semuanya masih pada susah. Yang ada juga pejabatnya cuman nyekekin rakyatnya doang bisanya. Menurut Bang B ya, ini bukan sebagai bentuk perang kepada pemerintah ataupun menghasut orang-orang agar memecah belah, bukan guys. Ini adalah bentuk yang tidak mendapatkan keadilan, protesnya seperti itu guys. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Oke guys, kalau menurut kalian setuju nggak apa yang dikatakan beliau? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia, di Malaysia ataupun dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Kembali lagi bersama saya Bang B di sini. Bang B kali ini akan mereaction sebuah video yang berada di Indonesia, namun video ini berasal dari Malaysia juga. Apa itu guys topiknya? Ya, PM Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa sama ada berperang ataupun bernegosiasi guys. Dan ini tanggapan netizen Indonesia yang sudah lelah dengan keadaan negerinya sendiri, ya negara kita tercinta. Kenapa guys? Beliau seakan-akan sudah tidak peduli lagi dengan war ataupun negotiation tersebut karena saking kacaunya negeri kita. Ya, Bang B tidak bisa mengatakan apa-apa lagi selain ya semoga aja lah tidak ada apa-apa. Namun di negeri kita sudah marak sekali protes-protes terhadap pemerintah di 17 Agustus 1945 yang akan dirayakan berapa hari kemudian guys dari sekarang ya, yang ke-80 ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia seperti itu. Protesnya seperti apa? Iya, bendera One Piece berkibar di mana-mana. Guys, seperti apa videonya ya? Kita lanjutkan. Namun sebelum itu jangan lupa like and subscribe. Thank you guys. Ada berita baru nih, Malaysia ke Indonesia, pilihannya hanya dua saja, bertempur apa berunding, katanya begitu. Terserah lu be, Malaysia mau tempur kayak mau apa kayak terserah lu. Udah males gue belain Indonesia, udah males gue belain negara yang isinya pejabatnya rakus-rakus, udah males gue belain negara yang isinya cuma nyekekin rakyatnya doang. Males gue belain negara yang merdeka cuma pejabatnya doang, tapi rakyatnya tetap aja kesusahan. Kalau mau tempur aja udah, gue udah nggak peduli. Buat apa belain negara yang isinya pejabat rakus, belain pejabat-pejabat yang montingin dirinya dewek pada. Toh yang merdeka juga cuman pejabatnya doang di sini mah. Rakyat mah orang ada yang merdeka satu juga. Semuanya masih pada susah. Yang ada juga pejabatnya cuman nyekekin rakyatnya doang bisanya. Makanya terserah lu aja Malaysia, mau tempur kayak mau apa kayak terserah dah. Dibelain juga percuma. Pejabatnya cuman menang dewek. Nggak peduli, nggak ada yang peduli sama rakyatnya. Jadi ngapain kita peduli sama pejabat ya? Terserah dah mau gimana. Soalnya kita belum ada yang merdeka nih sebagai rakyat. Cuman para pejabat rakus doang yang pada merdeka. Medat banget loh. Iya guys, apa yang beliau katakan itu ya benar, ada benernya juga sih guys. Namun kalau dikatakan Indonesia belum merdeka, ya sudah merdeka, cuman rakyatnya belum merdeka. Bener seperti itu. Ya pejabatnya yang merdeka, ya bisa dikatakan seperti itu guys. Saya tidak bisa berkomentar banyak. Inilah kekecewaan dari warga Indonesia, dan ini hanyalah salah satu contoh ya guys ya. Masih banyak lagi yang menderita karena kebijakan yang nyeleneh dan banyak yang nggak masuk akal ya guys ya. Rekening bank diblokir lah,
ini dan itu, banyak lagi guys seperti itu ya di Indonesia. Makanya sekarang itu banyak sekali orang-orang yang memprotes dengan mengibarkan bendera One Piece. Ya, One Piece itu bukan untuk war guys, bukan untuk apa, namun itu adalah bentuk protes kepada pemerintah yang tidak memberikan keadilan kepada rakyatnya guys. Keadilan apa itu? Ya, rakyatnya sengsara guys, dari 60,3% kemiskinan seperti itu. Wow bro, susah sekali guys ya. Untuk sahabat-sahabatku ya, mohon bertabahlah, kita semua kena dampaknya, dan saya sendiri juga sama guys seperti itu. Fenomena One Piece guys di mana-mana, di tengah laut, ya di mobil-mobil, di lori-lori guys, ya di truk-truk besar, atau bahkan di rumah-rumah guys. Dan ini udah terjadi di mana-mana ya guys ya. Nah, lihat di tengah laut guys. Ini bendera bajak laut guys. Ya, ini kalau menurut Bang B ya, ini bukan sebagai bentuk perang kepada pemerintah ataupun menghasut orang-orang agar memecah belah, bukan guys. Ini adalah bentuk yang tidak mendapatkan keadilan, protesnya seperti itu guys. Oh, wow, di jalan raya guys. Dan ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia ya guys. Protes bentuk seperti ini baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Viral di media sosial, warga ramai-ramai memasang bendera Jolly Roger bertopi jerami jelang 17 Agustus 2025. Bendera tersebut merupakan bendera ikonik yang terdapat di komik atau manga Jepang One Piece. Bendera berlatar hitam itu dikibarkan berdampingan dengan bendera merah putih. Diduga aksi ini sebagai bentuk simbol perlawanan akan matinya keadilan dan adanya kekuasaan yang korup. Merespon hal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk upaya pemecah belah bangsa. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Bang, berarti ini maksudnya ada gerakan sistematis untuk memecah gitu? Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Oke guys, kalau menurut kalian setuju nggak apa yang dikatakan beliau? Memecah belah bangsa. Ini bukan memecah belah bangsa sih Pak, ini simbol. Kalau menurut saya pribadi, ini adalah simbol protes terhadap pemerintah yang tidak mendapatkan keadilan untuk rakyat kecil gitu loh Pak. Menurut saya gitu. Bahkan mungkin menurut netizen yang lainnya di seluruh Indonesia, ini bukan bentuk untuk memecah belah bangsa. Kita tidak ada niatan untuk melecehkan ataupun menomorduakan merah putih. Bukan seperti itu San. Ini hanyalah bentuk protes kami terhadap pemerintah. Kenapa? Ya, hitam tuh, warna hitam di bendera One Piece itu melambangkan Indonesia yang sekarang dark, sangat hitam, kelam. Ini adalah protes keras untuk terhadap pemerintah. Namun kita berharap semuanya pemerintah mendengarkan hal ini. Pemerintah lebih
memperhatikan hal ini. Kita berharap kepada Pak Prabowo dengan ahli-ahlinya, dengan kabinet-kabinetnya bisa mengubah hal ini. Semoga Pak Prabowo mendengarkan suara rakyat kecil. Ya, oke guys, kita lanjut ke video selanjutnya. Bendera One Piece di HUT RI yang ke-80. Salam APBN, ambil positif bawa negatif, tonton videonya sampai habis. Ramai banget di FYP gue, banyak banget truk-truk dan di jalanan-jalanan yang mengibarkan bendera One Piece, bendera bajak laut yang hitam itu loh. Jadi banyak masyarakat, banyak netizen yang mengibarkan bendera One Piece itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintahan Indonesia saat-saat ini, karena makin lama makin bobrok ya say. Jadi mereka memilih untuk mengibarkan bendera One Piece, bendera bajak laut ketimbang bendera merah putih. Jujur dalam hal ini gue 50-50 ya, 50% setuju, 50% tidak setuju. Gue sebagai pecinta One Piece, gue udah nonton One Piece sampai selesai gitu ya. One Piece itu bukan hanya sekedar anime, bukan sekedar anime, bukan sekedar kartun gitu ya, tapi di dalam film One Piece itu sendiri juga menceritakan tentang persahabatan, tentang pemberontakan ketidakadilan, tentang saling tolong-menolong, tentang apapun itulah, banyak banget yang bisa diambil dari kartun anime One Piece tersendiri itu. Sebenarnya bendera yang dikibarkan itu menurut gue bukan bendera One Piece ya, karena One Piece-nya sendiri aja belum ditemukan gitu loh, tapi itu lebih ke bendera bajak laut Mugiwara alias topi jerami. Tapi menurut gue sendiri, kalau kalian-kalian yang memang mau FOMO ikutan mengibarkan bendera One Piece ini, menurut gue pengibaran bendera One Piece ini tidak boleh lebih tinggi daripada bendera merah putih itu sendiri. Karena mau bagaimanapun bendera merah putih itu adalah melambangkan pahlawan-pahlawan kita yang sudah lebih dulu gugur, yang sudah lebih dulu memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah lalu-lalu. Mau bagaimanapun bendera Itu baru bener guys ya. Baru bener itu guys ya. Oke, lanjut lagi. merah putih itu adalah melambangkan nasionalisme jiwa kita terhadap Indonesia. Mau bagaimanapun, mau sekecewa apapun gue kepada negara ini saat ini gitu ya, gue tidak bisa memungkiri bahwa gue mencari uang di Indonesia, gue tumbuh besar di Indonesia, gue lahir di Indonesia, gue sebagai warga negara Indonesia, walaupun memang dengan kebobrokannya dan dengan kecacatannya saat ini. Apapun kelebihan dan kekurangan pemerintah Indonesia, mau bagaimanapun bendera Indonesia, bendera merah putih itu sudah jauh lebih dulu ada sebelum pemerintahan yang saat ini berlangsung. Tapi satu sisi gue juga sebagai rakyat memahami bagaimana kekecewaan kita semua, kekecewaan gue, kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan saat ini, sampai-sampai mereka enggan untuk mengibarkan bendera merah putih karena saking kecewanya, saking marahnya, saking sedihnya. Gue paham. Menurut gue sendiri ya, rakyat dan pemerintah itu setara, dan merah putih bahkan di atas para pejabat-pejabat kita, bahkan merah putih itu sendiri di atas Bapak Presiden kita. Jadi nggak ada sangkut pautnya antara pejabat dan bendera. Kita mengibarkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia untuk menghormati negara dan pahlawan, bukan untuk menghormati pemerintah. Kalau di dunia One Piece sendiri ya, di dunia bajak laut itu, mereka itu bukan sekedar bajak laut yang jahat. Banyak dari mereka, bajak laut Mugiwara, bajak laut yang di One Piece itu justru melambangkan ketidakadilan, kekuasaan yang sewenang-wenang, persahabatan, pertemanan, percintaan, perjuangan, tanggung jawab. Luffy topi jerami atau Mugiwara dan krunya itu dikenal karena membela sistem yang korup, bukan karena mereka haus kekuasaan. Karena mereka sendiri, Luffy topi jerami, Mugiwara dan kru itu ingin hidup bebas tanpa harus ditindas oleh orang yang memiliki kekuasaan. Mau bagaimanapun, derajat bendera One Piece itu tetap ada berada jauh di bawah bendera merah putih kita. Mau bagaimanapun, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diperdebatkan. Merah putih itu sudah tertanam di jiwa raga kita rakyat Indonesia, tidak bisa digantikan. Gue juga paham, tidak mengibarkan bendera merah putih bukan berarti kita tidak mencintai NKRI, bukan berarti kita tidak mencintai tanah air, bukan berarti kita tidak mencintai Indonesia. Gue pun sebagai orang Indonesia, kadang kalau 17 Agustus gitu ya, belum tentu juga gue mengibarkan bendera, karena bisa jadi gue lagi di luar kota, gue lagi di luar negeri, bisa jadi benderanya gue lupa nyimpannya di mana, jadi gue tidak mengibarkan. Tapi itu bukan berarti gue tidak mencintai Indonesia, bukan berarti gue bukan bagian dari Indonesia. Walaupun gue suka mengkritik pemerintah, bukan berarti gue membenci Indonesia itu sendiri. Bendera hitam dan bergambarkan bajak laut itu hanyalah sebuah bendera di anime, hanyalah bendera sebuah di kartun, dan merupakan simbol kekecewaan Indonesia. Warna hitam itu sendiri mungkin menggambarkan negara Indonesia saat ini. Gambar bajak laut melambangkan pejabat pemerintahan negara ini, sedangkan bendera yang warnanya hitam itu melambangkan ketidakadilan negara saat ini. Gue juga paham sebenarnya gak ada niat untuk melecehkan ataupun merendahkan bendera sangsaka merah putih di hati rakyat-rakyat Indonesia. Jadi semua ini hanya sebagai bentuk kekecewaan, sebagai bentuk keresahan, sebagai bentuk pemberontakan mungkin, sebagai bentuk teriakan atas ketidakadilan yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini. Wow, kenapa saya dengarnya kakak ini berbicara, saya dengarnya kayak Pak Pulung berbicara ya guys ya. Tigreal ulti di tengah gitu sebagai casternya Mobile Legend guys. Iya, cepat sekali ngomongnya guys. Ya, seperti itu. Kata-katanya tepat dan menusuk guys ya. Kalian sudah dengar kata-katanya ya, itu sangat komplit sekali sih guys. Kita tidak bisa memungkiri bahwasannya bendera merah putih itu adalah di atas segalanya di negeri Indonesia. Berkibarnya merah putih bukan untuk menghargai ataupun menghormati para pejabat yang ada sekarang, namun untuk para pahlawan dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang lampau guys. Seperti itu ya.
maka kita tidak bisa menyalahkan perspeksi untuk saat ini guys. Bendera One Piece yang berkibar di Indonesia adalah bentuk sebagai protes terhadap pemerintah yang sekarang. Bendera One Piece itu berkibar hanyalah untuk memprotes kebijakan pemerintah yang nyeleneh sekarang guys. Ya, semoga Pak Prabowo dengan adanya protes seperti ini bisa melihat rakyat kecil, keadaan rakyat kecil. Semoga Pak Prabowo menjadi jenderal lagi yang mengaung guys, yang ditakuti di negara Asia dan disegani guys, seperti itu ya. Semoga Pak Prabowo macan yang lagi tidur semoga cepat bangun guys. Oke guys, dari Bang B seperti ini aja ya guys ya untuk kalian. Kita akan berjumpa lagi di next video. Jangan lupa like and subscribe guys. Tolong dukung channel Bang B. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.